Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Titus Tulibo dalam acara Jalan Budaya di Gerda TV Madiun. Topik kali ini yang kita angkat adalah biaya politik mahal di tengah tuntutan pemilu jujur, bersih, dan bermanfaat. Tamu kita kali ini sudah hadir dua orang di studio. Akan saya perkenalkan, sepertinya Anda sekalian sudah mengenal. Lebih dulu saya sapa kepada Ibu Dr. Maria Magdalena Widiantari MHum, akademisi dari Universitas Merdeka Madiun, tepatnya dosen fisik. Selamat datang, Bu Ria. Terima kasih, Pak Titus. Juga ada Bapak Iwan Yudhisar Atmoko SH. Beliau adalah Kepala Bapilu DPC PDI Perjuangan Kota Madiun. Selamat datang, Pak Iwan. Baik pemirsa, pertama kali saya ke Bu Ria dulu. Bu Ria, sejauh mana sih biaya politik mahal ini? Ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai pemilu kita hari ini, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahwa pemilu langsung ini sebetulnya memang implikasinya pasti kepada biaya yang mahal. Karena kalau pemilihan dulu masih dalam konteks perwakilan. Itu kan sedikit yang bekerja. Tetapi ketika harus berhadapan langsung dengan masyarakat, ini yang kemudian memberikan konsekuensi mahalnya biaya politik. Mahalnya biaya politik itu mulai dari apa? Mulai dari sosialisasinya, pembentukan tim. Karena daya jangkaunya kan harus sampai ke grassroots ya. Jadi kemudian itu membuat biaya politik menjadi tinggi. Belum lagi karakter masyarakat kita mau tidak mau harus mengakui bahwa karakter masyarakat kita itu kalau tidak ada dorongan atau motivasi untuk datang ke TPS, ini mereka akan sulit. Nah ini sebenarnya Mas Iwan lebih tahu ini. Yang dari partai pasti lebih tahu bahwa masyarakat itu sebenarnya motivasi datang ke TPS itu tidak hanya sekedar memilih wakilnya atau memilih calon pemimpinnya, tetapi juga pasti ada sesuatunya begitu. Nah, itu sebenarnya menjadi rahasia umum sekarang ini gitu ya, karena sudah berlangsung lama gitu. Nah, ini yang menjadikan kita agak kesulitan untuk menghambat atau menghentikan ini karena setelah biaya pemilu yang tinggi ini, kemudian nanti setelah bekerjanya pemimpin-pemimpin bangsa kita ini, implikasinya itu akan seperti saat ini ketua KPK saja bisa menjadi tersangka gratifikasi begitu ya. Jadi artinya bahwa korupsi biaya politik yang tinggi ini hasilnya itu akan seperti ini, menghasilkan ada tingkat korupsi yang sangat tinggi. Nah ini yang sebetulnya dari tahun ke tahun kita itu terus berpikir bagaimana formulasi yang tepat untuk mengajak masyarakat ini memilih tidak atas dasar money politik atau iming-iming sesuatu yang bersifat materi. Ya, tapi faktanya sampai sekarang masih sulit. Sebenarnya itu lebih kita tidak bisa menuntut hanya kepada politisi atau parpol, tetapi juga kepada masyarakat. Jadi masyarakat sendiri itu harus punya kesadaran bahwa tuntutan mereka untuk ikut berpesta dalam arti pembagian materi itu implikasinya akan kepada semakin besarnya kasus korupsi begitu. Pak Iwan, bagaimana tadi disampaikan oleh Bu Ria tentang tuntutan masyarakat yang seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama dari konteks kepartean. Ini merupakan kegagalan dari partai politik itu sendiri sebenarnya, bahwa kemudian sampai hari ini yang namanya biaya politik atau ongkos politik itu tinggi. Itu salah satu faktornya adalah bagaimana kemudian partai politik itu gagal memproduksi kader-kader yang memiliki kualitas ideologi yang mumpuni, sehingga ketika pada praksis tindakan melakukan kerja-kerja politik ini kemudian gampang melakukan tradisi baru, bahwa mereka gagal menjelaskan tentang peran partai politik, kemudian posisi partai politik pada kehidupan bernegara.
itu tidak dilakukan gitu loh. Sehingga pada proses rekrutmen calon anggota legislatif pun kemudian ini berdampak juga. Bagaimana kemudian ketika partai ini gagal ya memproduksi kader-kader yang ideologis, kemudian masuklah individu-individu yang tendensinya tidak seperti memiliki itu, iya. kapasitas ya, tidak memiliki pengalaman organisasi, tidak pernah mengenyam pendidikan politik, sehingga yang dilakukan di tengah masyarakat ya tradisi baru tadi, tradisi baru yang pada konteks pemilu yang sangat liberal ini mereka mengusung jargon-jargon individualisme melalui penggunaan material-material gitu ya, yaitu dalam bentuk barang, dalam bentuk uang sekalipun. Nah ini tradisi yang pada kehidupan demokrasi sangat tidak menyehatkan, saya pikir. Kontraproduktif. Iya. Nah itu satu dalam konteks kepartean, sehingga kami di PDI Perjuangan ada kaderisasi yang berjenjang gitu ya. Ada mulai anggota, kemudian kader pratama, kader madya, kemudian nanti ada kader yang paling ujung adalah kader utama. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya untuk mencetak individu-individu menjadi, ya, kalau bahasa kami, petugas partai, Mbak. Jadi petugas partai yang memiliki pengalaman organisasi, kaya akan pikiran-pikiran, ya, didasari dengan ideologi Pancasila 1 Juni, sehingga dalam implementasi seorang kader di tengah masyarakat, mereka akan menjalankan program-program perjuangan partai gitu loh, yang menjadi sebuah tawaran ya pada masyarakat untuk menata kehidupan ke depan, kan seperti itu. Nah, di internal kami pun juga sama, mungkin saya nggak tahu partai lain ya, di internal kami pun sama, bahwa masuknya individu-individu yang dalam tanda kutip orang baru gitu ya, ini juga menjadi problem juga gitu kan, menjadi problem juga. Manakala ketika kawan-kawan ini kalah bersaing, katakanlah begitu ya, ini menjadi problem juga gitu loh. Maka ke depan kemudian kita berpikir tentang regulasi politik juga. Kemarin kita sempat ada wacana ada perubahan undang-undang pemilu katakanlah. Dan PDI Perjuangan yang terdepan saya kira untuk ngomong hal itu. Ini karena dinamika politik nasional kemudian gagallah menghasilkan sebuah undang-undang yang menurut PDI Perjuangan itu masih relevan, maka ya terjadilah masih situasi seperti ini, kira seperti itu. Nah, yang kemudian dalam konteks sosial, keterpurukan ekonomi hari ini memang menjadi faktor yang kedua, bahwa prakteknya gini, ketika kami turun di lapangan di tengah masyarakat, begitu kita masuk di satu basis wilayah tertentu katakanlah, kehidupan masyarakat yang timpang, mereka hidup menengah ke bawah katakanlah, yang masih di garis kemiskinan katakanlah, ini menjadi persoalan juga gitu. Nah, inilah yang kemudian masih tumbuh subur tradisi-tradisi katakanlah money politik begitu ya. Ini subur sekali kalau menurut saya, sehingga ini menjadi PR bersama bahwa kalau saya ingin mengajak kawan-kawan dari partai lain, ayolah kita coba menawarkan gagasan-gagasan yang positif kepada mereka, karena seperti itu. Nah, ini yang harus didengungkan hari ini, bahwa kami mengajak teman-teman dari parpol lain atau teman-teman dari petugas partai lain untuk sama-sama melakukan kerja-kerja pendidikan politik yang benar, ya. Kemudian ini juga akhirnya kemudian saya yakin akan menggerus apa yang namanya politik berbiaya tinggi gitu loh. Ya, ketika kita turun ke sebuah masyarakat tertentu, kita sampaikan katakanlah gagasan-gagasan pikiran kita, saya pikir akan menarik gitu kan, mengajak masyarakat untuk berpikir gitu loh. Oh, dari partai A, partai B, partai C seperti ini. Ini menjadi tawaran yang sebenarnya tugas kita bersama untuk kita lakukan gitu kan.
Itu saya pikir seperti itu. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bu Ria tadi disebutkan dua konteks kepartaian plus konteks sosial tadi. Komentarnya gimana? Bu Ria? Ya, apa namanya, bahwa situasi ekonomi itu menurut saya itu bukan menjadi satu alasan yang benar-benar menjadi penyebab adanya praktek seperti itu, tetapi bisa saja itu menjadi satu kelelahan dalam tanda kutip ya, kelelahan masyarakat terhadap situasi politik, terhadap perilaku politisi juga gitu. Jadi kapan lagi kita akan mendapatkan manfaat dari pemimpin-pemimpin yang kita pilih, karena kita hanya dilibatkan dalam 5 tahun sekali begitu kan. Terus akhirnya mereka berpikir pragmatis aja, ya sudahlah dengan cara seperti ini begitu. Jadi memang ini harus ada solusi-solusi konkret yang bisa menghentikan ini. Tapi saya pikir tidak akan semudah itu karena pemahaman masyarakat ini yang tidak mudah untuk diubah. Tetapi saya punya harapan besar ketika di pemilu 2024 ini sebagian besar pemilih kita ini adalah pemilih muda. Saya berharapnya pemilih muda ini tidak terkontaminasi oleh yang sudah selama ini terjadi begitu. Jadi inilah yang mungkin Mas Iwan dan kawan-kawan bisa lakukan kepada pemilih muda untuk memilih orang itu dari misalkan portofolionya, kemudian track recordnya, terus kemudian kualitas orangnya seperti apa begitu. Jadi sehingga mereka itu, kita tidak hanya membangun secara ideologisnya, tetapi membangun keyakinan bahwa orang-orang yang mereka pilih ini memang orang-orang yang diharapkan nanti benar-benar bisa mewakili mereka gitu. Nah, makanya saya selalu di beberapa forum perbincangan seperti ini saya selalu mengatakan ganti pemain begitu. Artinya apa? Artinya bahwa cara-cara yang lama itu sudah tidak nggak relevan lagi untuk anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda itu punya apatisme yang sangat besar terhadap politik. Karena selama ini mereka tidak disentuh. Mereka ini hanya dikumpulkan sebagai vote getter. Jadi tidak dilibatkan di dalam misalkan kinerja-kinerja politik itu jarang sekali gitu ya. Ini mungkin kritisi juga bagi teman-teman di partai ya. Teman-teman di partai ini seringkali mereka memanfaatkan anak muda hanya untuk kampanye, tetapi kalau sudah mulai urutannya mau noto caleg atau mau noto kepemimpinan, anak muda itu belakangan aja lah nanti gitu. Ini akan menjadi salah satu penyebab mereka tuh apatis terhadap politik. Nah, ini yang memang harus menjadi PR. Tadi Mas Iwan menyebutkan kegagalan partai untuk menyediakan kader yang begitu ya. Ini adalah cara, kesempatan, peluang, karena pemilih kita ini besar di anak muda sekarang. Meleleh bergeser ke kebutuhan anak muda yang harus dipenuhi terus kemudian mulailah libatkan mereka ini untuk kinerja politiknya parpol gitu. Dan mereka diberikan kesempatan, ada perwakilan-perwakilan dari anak-anak muda ini yang kemudian juga menduduki satu posisi tertentu sehingga mereka itu kepentingannya ini bisa terakomodasi, bisa diartikulasikan ininya kebutuhan-kebutuhan yang memang benar-benar mereka butuhkan ke depan. Apalagi Indonesia sekarang itu kita sudah ada di middle class country ya. Artinya kepemimpinan Bapak Jokowi ini sudah benar-benar menempatkan Indonesia itu pada posisi yang sangat bagus di internasional. Ini yang tidak boleh kita kemudian akan downgrade lagi ya, akan turun lagi gitu ya. Ini yang harus menjadi satu peluang yang harus digarap. Begitu. Jadi memang kemudian kalau di pemilu hari ini kita mau mengatakan biaya politiknya bisa diturunkan, saya pikir akan belum, dan mungkin justru sekarang itu sangat besar. Justru sekarang itu sangat besar. Karena apa? Karena di pemilu sekarang ini program-program partai maupun program-program caleg dan calon-calon pemimpin itu tidak terkomunikasi dengan baik. Tidak terjelaskan. Tidak dijelaskan kepada masyarakat bahwa nanti kalau saya memimpin saya akan begini, nanti kalau misalkan partai ini memimpin kita akan begini. Kenapa kita begini? Indonesia sedang dalam posisi seperti ini, maka yang kami lakukan akan seperti ini. Kami menuntut atau kami berharap teman-teman akan seperti bagaimana membantu kami seperti itu. Tidak terjelaskan, tetapi kita lebih
diskursus di media sosial misalnya, juga misalkan di masyarakat itu jauh lebih ke isu-isu non substansial, gimmick ya, kemudian isu-isu yang memang tidak mendorong kepada pencerdasan masyarakat. Iya. Nah itu yang kita saya rasa saya sebagai orang yang di luar parpol ya itu ada ada kesedihan melihat seperti itu. Maka yang saya ingin ajak teman-teman di partai politik yang sekarang sedang menjadi kontestan politik misalnya, ajaklah anak-anak muda ini untuk ikut terlibat di dalam ini, tetapi tidak dengan pola-pola pragmatis begitu. Gitu Pak Dubes. Terima kasih. Tapi kayaknya waktu yang membatasi. Nanti kita ketemu lagi di seksi kedua. Pemirsa tetap di acara Jala Budaya. Monggo silahkan. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Jala Budaya di seksi kedua yang kali ini dengan topik biaya politik mahal di tengah tuntutan pemilu jujur, bersih, dan bermanfaat. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, tadi Pak Iwan sudah sampaikan bahwa kegagalan partai, kemudian Bu Ria juga menyampaikan tidak tersentuhnya anak muda. Ini seperti apa ini Pak Iwan memandangnya? Ya. Masih nyambung dengan yang tadi yang saya sampaikan bahwa partai gagal, partai gagal untuk memunculkan jati dirinya. Ya. Maka kemudian bahwa saya bangga ya, dalam PDI Perjuangan mungkin satu-satunya partai yang memiliki sekolah, sekolah partai gitu ya. Karena apa? Karena saya 2 kali menjalani sekolah partai dan itu berjenjang gitu. Ya, maka kemudian ini yang menjadi optimisme saya bahwa ke depan kerja-kerja politik yang berbasis ideologi ini masih relevan ya dalam konteks demokrasi di Indonesia. Karena salah satu kemunduran dari demokrasi itu salah satunya adalah tidak berjalannya atau stucknya yang namanya lembaga demokrasi partai itu sendiri gitu. Nah maka sebenarnya faktor atau untuk melawan namanya politik yang berbiaya tinggi itu salah satunya adalah kalau menurut kami, keyakinan kami adalah memaksimalkan peran partai politik itu sendiri. Karena ini berbahaya loh, situasi hari ini berbahaya bahwa deparpolisasi ini kalau menurut analisa saya ini mulai terjadi deparpolisasi. Artinya partai politik dijadikan sebagai sebuah media bagi individu-individu yang tidak jelas untuk menaiki jenjang sosial yang lebih tinggi gitu loh. Tetapi tidak menjadikan partai politik sebagai alat perjuangan. Ini 2 konteks yang sangat berbeda sekali dan ini menjadi dasar kenapa yang namanya politik berbiaya tinggi itu yang mendasarinya adalah ini tadi salah satunya. Maka kami atau saya masih berkeyakinan bahwa ayolah kita mengajak ke semua pelaku gitu ya, pelaku politik hari ini ya, atau yang di Kota Madiun lah ya, untuk bagaimana kemudian tidak ngomong tentang apa yang dimiliki oleh individu, tetapi mereka adalah bagian dari partai politik tertentu dan secara secara masif pula ya melakukan kerja-kerja politiknya dengan basis yang dimiliki oleh partainya masing-masing. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana peran pemuda atau peran anak-anak muda? Ini juga berkaitan dengan kepartaian juga Pak Titus menurut kami. Jadi kalau ngomong konteks anak muda berperan dalam sebuah partai politik atau
masuk di dunia politik. Ini sama juga gitu loh. Jangan salah, anak muda juga harus mengikuti tahapan-tahapan demokrasi yang sehat juga gitu loh. Bahwa ada proses rekrutmen, bahwa kemudian masuk tahapan pengkaderan, ini juga harus diikuti gitu loh. Jangan sampai kemudian jargon anak muda saatnya berpolitik itu tidak masuk dalam belokan-belokan tertentu gitu loh. Ini kemudian tidak siap lagi. Kalau ngomong konteks pemilu bersih, pemilu sehat, ya harus dimulai dari kehidupan berpartai politik. Saya pikir seperti itu. Jangan salah bahwa produk-produk pemilu atau produk-produk demokrasi yang dilahirkan dari proses pemilu itu berasal dari partai politik gitu kan. Maka kemudian akui bahwa partai politik ini adalah kawah tandra di muka, kira-kira seperti itu. Sehingga sesuai dengan warna ideologi atau warna jati diri partai-partai tertentu ini kemudian termanifestasikan kepada anak-anak muda ini yang akan terjun di dunia politik. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Bu Ria, tadi disebutkan sekolah partai atau kawah candra di muka di dalam partai itu sendiri. Itu kalau dikaitkan dengan peran pemuda yang tadi disebutkan Bu Ria bahwa tidak tersentuh, itu gimana Bu Ria? Bisa saja itu menjadi satu strategi pengkaderan dari partai. Tetapi yang lebih utama itu sebenarnya adalah kesadaran. Kesadaran anak-anak muda bahwa peran mereka di dunia politik ini diperlukan. Ya, kesadaran ini yang harus dibangun dulu oleh partai gitu. Kalau sudah ada kesadaran mereka bahwa dunia politik itu ternyata butuh saya. Mereka akan masuk mana partai yang bisa menjadi jalan buat dia, yang platformnya itu kira-kira sesuai dengan apa yang passionnya dia begitu. Nah, membangun kesadaran inilah yang menjadi tugas partai-partai sekarang untuk disebarkan kepada anak-anak muda bahwa kalau sekarang misalkan taruhlah Mas Iwan di PDIP begitu ya, ketika anak-anak muda hari ini dia tidak mengenal Soekarno itu nilai-nilainya seperti apa begitulah. Itu artinya apa? Jualan Bung Karno itu sudah tidak lagi relevan untuk mereka. Tetapi nilai-nilai ini masih bisa diajarkan, tetapi dalam konteks sekarang, kekinian begitu. Ini yang formulasi yang memang harus disiapkan. Tetapi itu tadi saya kembali kepada lebih kepada kesadaran karena mereka sendiri awalnya sudah apatis. Bahwa hari ini mereka taruhlah gini ya, saya beberapa waktu lalu ada di berbicara seperti ini juga dengan anak-anak di SMA di Madiun. Saya diundang untuk berbicara mengenai hal ini. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka hanya tahu mereka harus ke TPS. Kemudian mencoblos dan mereka belum tahu belum punya pilihan. Ada yang mereka pikirkan hari ini tuh hanya siapa capres dan siapa cawapres. Kemudian bahwa yang dekat-dekat dengan mereka caleg-caleg ini mereka nggak tahu sama sekali loh. Bahkan partai-partai mereka itu saya nggak tahu. Nah, ini adalah menjadi PR buat ini. Jadi kesadaran ini dibangun dulu. Nah, kalau misalkan kesadaran ini sudah muncul, baru mereka pasti akan terlibat begitu. Apalagi ketika kemudian mengolah politik itu menjadi sesuatu yang menarik. Tidak lagi ada anggapan pada anak muda bahwa politik ini urusannya orang tua. Karena selama ini kan politik itu dianggap sebagai urusan orang tua, begitu, bukan urusan anak-anak muda. Bahwa mereka sebetulnya punya porsi tersendiri di dalam dunia politik, itu mereka belum paham. Nah, ini yang harus menjadi PR teman-teman di partai politik untuk bisa membangun itu. Padahal mereka tuh harus berkontribusi. Nah, penanaman nilai-nilai yang awalnya itu mungkin juga bukan platform partai dulu, tetapi bahwa Indonesia ini negara yang sangat besar, yang sekarang posisinya itu sangat diperhitungkan luar biasa di dunia internasional. Kesadaran bahwa mereka ini ada di satu negara besar yang kelak mereka ini akan ikut ambil bagian di situ begitu. Nah, kalau mereka sudah punya kesadaran, baru kemudian nilai-nilai mengenai kepartaian, kemudian nilai-nilai mengenai platform dan sebagainya itu baru bisa dimasukkan kepada mereka. Nah, ini saya rasa kalau misalkan partai politik
jeli melihat hal ini dari dulu, mungkin hari ini udah nggak ini lagi, nggak bingung lagi teman-teman yang ini pemilih pemula ini gitu. Nah, tapi karena memang sudah kondisinya sekarang begini, tetapi ini tidak menjadi hal yang istilahnya saya ingin melemahkan atau ini tidak, tetapi bahwa hal ini menjadi tantangan yang harus sekarang dikebut, tinggal 2 bulan lagi, sehingga ini harus kerja-kerja politiknya harus sangat gini. Dan kebetulan kalau di partai politik kan punya mesin ya, punya mesin. Nah ini sebetulnya bisa juga menghambat atau menekan biaya politik yang tinggi, karena dengan mesin yang efektif itu akan lebih efektif juga biayanya begitu ya. Tetapi apakah itu akan memangkas di tingkat grassroots atau tidak, itu yang kita belum tahu. Nanti apakah benar kerja-kerja mesin politik ini benar-benar efektif atau cukup materi yang berbicara gitu. Itu yang harus mitigasi oleh teman-teman partai politik gitu Pak Titus. Ya, kesadaran di tingkat grassroots ini Pak Iwan. Ya, jadi begini, ya pengertian ideologisasi politik adalah pada kerja-kerja konkret, ya kerja-kerja konkret untuk rakyat. Saya mencontohkan diri saya sendiri aja. Jadi ini kalau saya loh ya, dalam hal saya melawan tradisi politik berbiaya tinggi, dalam pengertian konteks lapangan adalah money politik. Ya. Saya punya 3 isu, 3 isu yang ini memang satu langkah yang melawan arus besar, kalau menurut saya seperti itu. Saya punya 3 isu. Yang pertama, saya mencoba menawarkan jaminan pendidikan untuk anak-anak muda. Ini saya tawarkan satu desa atau satu kelurahan itu ada 10 anak muda yang akan kita jamin pendidikannya. Dan sebelumnya sudah kita turun berkumpul dengan teman-teman muda bahwa negara ini, ya ini penanaman ideologisasi adalah seperti ini contohnya, bahwa negara ini bertanggung jawab loh atas kalian itu loh. Apa itu? Tentang pendidikan, bahwa ada program beasiswa, itu ya, ada program beasiswa. Dan 1 tahun kemarin ya PDI Perjuangan itu sudah mendistribusikan ya program beasiswa itu untuk anak-anak muda. Kalau SMA ya mulai kelas 1 sampai kelas 2 seperti itu. Ini pendidikan politik, bahwa segmentasi politik kekinian anak muda tidak harus berhura-hura atau gimmick-gimmickan lah. Tetapi bahwa negara ini punya tanggung jawab terhadap kamu, gitu kan. Bahwa negara ini menjamin kehidupanmu lewat beasiswa. Ini yang selalu kita dorong. Kemudian yang kedua, atas isu kesehatan, Mbak. Kesehatan masyarakat ini penting, dan kami melibatkan anak-anak muda untuk menjadi relawan pelayan kesehatan gratis. Artinya ketika ngomong di sebuah masyarakat tertentu, katakanlah di lingkungan, ini ada relawan-relawan muda yang tanggap terhadap anggota masyarakat di lingkungannya yang kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu kita akan bentuk itu relawan-relawan di bawah badan partai, Mbak. Ada badan penanggulangan bencana. Ini unsur kesehatannya juga masuk di situ. Nah ini akan kita ciptakan relawan di satu kelurahan itu ada satu relawan yang akan mobile. Dan yang terakhir adalah ini yang lebih penting. Anak muda pasca studi atau pasca sekolah, ini pilihannya 2. Kalau mereka mampu, mereka akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yakni kuliah. Kalau tidak mampu, ya mereka sudah otomatis akan berhenti sekolah. Nah, isu ini kita dorong bahwa kita menjamin adanya ketersediaan lapangan kerja yang pada konteks hari ini tidak hanya orang didorong untuk berwirausaha saja, tetapi negara juga harus bertanggung jawab dalam konteks
lokal, ya kota lah. Kota ini juga harus bertanggung jawab untuk penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas anak-anak muda, kira-kira seperti itu. Nah ini tentu karena kami belum duduk di kekuasaan ya, nanti kalau kita sudah berkuasa, baru nanti itu kita garap, kira-kira seperti itu. Janji politik ya Mas. Ya. Jadi gini, jadi salah satu yang bisa kita lakukan kepada anak muda agar tertarik pada dunia politik atau berperan serta itu adalah bagaimana menjelaskan posisi negara kepada mereka. Ini bukan sesuatu yang berat, tapi ini pendidikan loh. Jangan salah loh, bahwa berpartai itu tidak hanya menunggu momentum 5 tahunan pemilu saja, setelah itu selesai tidak. Tapi bahwa negara ini dijalankan oleh mereka-mereka yang dihasilkan dari produk pemilu untuk mengurusnya. Dalam konteks kota ya calon-calon legislatif di kota katakanlah. Ini mereka adalah produk pemilu, ya produk demokrasi. Maka ketika si caleg ini duduk, maka mereka punya tanggung jawab besar selama 5 tahun mengurus kalian, mengurus anak muda. Nah tentu yang namanya partisipasi anak muda juga harus didengar. Apa sih mau kalian, kira seperti itu. Tidak hanya diajak bermain TikTok saja. Gitu. Kalau TikTok itu kan tradisi era digital hari ini, tapi bagaimana menggunakan sarana media digital tanpa meninggalkan hal-hal yang sifatnya fundamental, seperti itu. Itu Pak Titus. Oke, terima kasih Pak Iwan. Tapi nanti kita jumpa lagi di sesi ketiga. Janji-janji politik seperti apa yang membuat biaya politik lebih mahal lagi nanti Bu Ria kan. Terima kasih. Okay. Pemirsa, sampailah kita pada sesi terakhir acara Jala Budaya kali ini yang dengan topik biaya politik mahal di tengah tuntutan pemilu jujur, bersih, dan bermanfaat. Bu Ria, tadi Pak Iwan sudah menyampaikan banyak hal tentang janji-janji politik ya. Barangkali ada janji politik yang bisa menekan biaya mahal ini seperti apa, Bu Ria? Ya, kembali lagi sebetulnya ini lebih kepada kesadaran masyarakat sendiri dan kepercayaan terhadap si calon pemimpin bahwa janji politik ini bakal terpenuhi. Dan perlu disadari juga karakter masyarakat kita ini kan relatif individual ya. Jadi yang mereka pikirkan itu adalah kepentingannya mereka sendiri. Nah ini yang perlu mindset seperti ini yang perlu dirubah. Bahwa pemimpin-pemimpin yang akan mereka pilih ini kalau misalkan melaksanakan janji politiknya, itu tidak orang per orang. Artinya tidak untuk individu-individu, tetapi untuk masyarakat umum. Saya berikan contoh misalnya begini, seorang caleg begitu ya, menjanjikannya nanti kalau misalnya saya jadi, saya akan aspal jalan di depan di lingkungan kalian begitu. Artinya bahwa pengaspalan ini kan untuk kepentingan banyak orang. Bahwa janji politik itu tidak untuk kepentingan individu-individu tetapi lebih kepada kepentingan umum. Sehingga kemudian yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat ini adalah bahwa kinerja politik ini kebijakan outputnya adalah kebijakan publik yang kebijakan publik itu bermanfaat untuk masyarakat secara umum gitu. Jadi tidak kepada kepentingan individu. Itu yang bisa ditanamkan kepada masyarakat. Tetapi ini memang perlu usaha yang agak berat ya untuk meyakinkan masyarakat bahwa janji politik ini akan bisa benar-benar mereka dapatkan. Kita memang agak kerja keras. Terus kemudian juga meyakinkan masyarakat bahwa orang yang akan mereka pilih ini memang benar-benar akan melaksanakan janjinya. Karena trauma masyarakat terhadap pemimpin yang lalu ketika banyak
janji politik yang tidak terrealisasi itu menjadi luka dalam tanda kutip ya, yang kemudian membuat mereka apatis. Nah, apatisme itulah yang kemudian membuat cost-nya menjadi tinggi karena masyarakat hanya mumpung pesta 5 tahunan. Karena saya hanya dapat untungnya itu hanya kalau misalkan saya harus memilih. Nah, akhirnya kan ini implikasinya pada tadi money politik tadi. Tetapi ketika punya kesadaran bahwa ini adalah untuk kepentingan umum, terus kemudian juga keyakinan bahwa orang yang saya pilih nanti akan benar-benar bisa mewujudkan janji politiknya, ini saya rasa itu akan bisa mengurangi atau menekan biaya politik. Tetapi jangan lupa juga bahwa rivalitas antar kandidat ini juga berpengaruh tetap masih itu. Jadi maksudnya dengan situasi-situasi sosial yang semacam itu, terus kemudian dari kondisi politiknya sendiri ya, di tingkat tataran politisinya sendiri itu ada terjadi rivalitas seperti itu, maka kesadaran bersama inilah yang terus harus kita bangun. Saya rasa ya masih butuh kerja keras, tetapi bukan berarti tidak bisa. Mumpung angkatan muda ini jauh lebih besar angkanya daripada angkatan yang lalu, artinya penikmat dosa-dosa masa lalu ini sudah tinggal sedikit. Penikmat dosa-dosa masa lalu ini sudah tinggal sedikit. Yang ini jangan sampai teracuni begitu. Begitu Pak Titus saya rasa. Ini menarik ini angkatan muda nih Pak Iwan. Ya. Saya terminologi kalau saya bukan janji politik, bukan janji politik. Kalau janji itu kan sesuatu yang masih yang akan dilakukan itu bisa jadi tidak terrealisasi. Gitu. Tetapi saya lebih pada menyampaikan atau penekanannya pada kewajiban gitu ya, kewajiban yang ini tidak dilakukan. Jadi begini, saya turun ke beberapa dapil di beberapa basis, itu ada pendekatan lingkungan memang sudah dilakukan oleh teman-teman caleg beberapa periode yang lalu. Jadi tentang pengaspalan Mbak, kalau di konteks pedesaan kira-kira itu, kalau di perkotaan ya pemasangan lampu, terus kemudian penyediaan katakanlah sound system, kursi, itu ya, teror. Ini kalau menurut saya itu lebih ke individualisme dalam pengertian si caleg. Tetapi bahwa si caleg menyampaikan hak-hak dasar kepada warga, ini yang tidak dilakukan. Kalau saya lebih condong penyampaian atau penawaran atau membuka cara berpikir warga tentang jaminan hak dasar. Ya, bukan kemudian jalan, listrik sampai polisi tidur loh Mbak. Itu tidak, hak dasar gitu. Nah, jadi ini ngomong pendidikan politik juga gitu. Hak dasar apa ya? Hak dasar tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang pekerjaan layak dan sebagainya. Ini hak dasar loh. Jadi mengembalikan politik pada pemahaman yang benar, kira-kira seperti itu. Bukan politik kekuasaan yang itu momentum 1 hari pencoblosan selesai 5 tahun kemudian, gitu kan. Tetapi ketika kita berkomitmen tentang hak dasar itu yang harus diperjuangkan dalam kurun waktu 5 tahun mereka duduk, kira-kira seperti itu. Saya pernah coba, saya tadi menyampaikan bahwa hari ini saya pribadi itu melawan arus besar tentang money politik, Mbak. Ini saya sampaikan aja di forum ini, bahwa saya pernah mengumpulkan orang, dan itu yang saya lakukan. Kumpul 10 orang, 15 orang, 20 orang, hanya untuk kemudian kita berdiskusi, ya, berdiskusi tentang apa? Tentang peran partai politik, tanggung jawab wakil rakyat dan sebagainya, pemerintah dan sebagainya. Ini sebenarnya ya, saya coba itu masyarakat atau warga ini sebenarnya bisa. Ketika sudah semuanya terbuka lewat diskusi, pemahaman mereka sudah bisa menerima, kesadaran itu saya yakin muncul gitu ya. Meskipun saya juga diwanti-wanti oleh teman-teman yang lain bahwa yang
Yang paling penting itu hari H, Mas, kira-kira seperti itu. Yang paling penting hari H. Nah itu sebuah keniscayaan yang tidak dilakukan memang iya, gitu kan. Tetapi tanggung jawab moral ya, sebagai seorang yang aktif di dunia politik, di partai kata-kata, ya kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melakukan hal itu, untuk menjelaskan tentang partai fungsinya apa, tentang warga itu bagaimana di hadapan partai politik, di hadapan wakil rakyat, itu yang penting gitu kan. Ya saya pernah, ini nggak tahu ini money politik atau bukan, saya pernah keliling itu hanya membawa sayur mayur, itu saya lakukan. Apa isinya? Sayur sawi, terus sop-sopan gitu, tahu tempe. Itu ibu-ibu itu senang. Gitu. Ini bukan konteks uangnya, tetapi ngomong kesehatan masyarakat itu kan kalau hari ini kan, ya bahwa ibu-ibu ya diperhatikan juga tentang lansia, tentang gizi kan diperhatikan juga. Itu saya kerjakan juga. Jadi saya bagaimana mensiasati, ya pengertian money politik itu tidak demikian adanya, tidak pada hari H saja, gitu kan. Tapi bagaimana kita membangun sebuah komunikasi politik dengan warga, ya tentu dengan sesuai dengan tema bahwa ini juga tidak tinggi loh biayanya, tidak mahal juga ongkosnya, kira-kira seperti itu. Itu Pak Titus. Terus tentang ini anak muda yang belum tersentuh dosa-dosa. Oh itu, ya saya sepakat sebenarnya tentang hal itu ya. Maka kemudian kembali lagi saya juga ingin mengajak. Dan itu sudah saya kerjakan sebenarnya. Di PDI Perjuangan itu punya sayap partai namanya. Ya, organisasi sayap partai itu namanya Banteng Muda Indonesia. Terus kemudian Taruna Merah Putih. Ini wadah-wadah bagi anak muda untuk terlibat minimal pengalaman berorganisasi dulu. Ya, berorganisasi. Kemudian karena ini organisasi saya partai, tentu ngomong kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi kepartean, kegiatan-kegiatan kepartean. Nah ini sebenarnya wadah, dan beberapa teman-teman muda sudah bergabung sebenarnya. Cuman memang pada tahapan pencalekan, rekrutmen memang dari sekian jumlah itu presentasinya memang masih kecil. Nah, ini menjadi PR kita juga bahwa ke depan memang sudah saatnya anak muda ini berperan. Itu, saya pikir itu. Jadi persoalan fasilitas organisasi partai menyediakan ruang bagi anak muda itu, yes, itu memang sudah terwadai. Jadi secara historis kita punya pengalaman bahwa ruang-ruang untuk anak muda itu memang diwadai, seperti itu. Iya, terima kasih. Tadi Pak Iwan menyebutkan tentang sayap-sayap partai, dan jadi saya menjadi teringat ketika Bu Ria berhadapan dengan mahasiswa, bagaimana menanamkan pemahaman mereka terhadap berpolitik tanpa biaya tinggi seperti itu. Iya, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa anak muda sekarang itu kesadaran berpolitiknya masih sangat rendah. Bukan karena mereka itu acuh tidak acuh, tetapi mereka memang apatis terhadap politik, karena mereka memandang politik itu urusannya orang tua. Gitu. Tapi dengan kemunculan, memang harus segera dimulai bahwa partai-partai itu harus memunculkan anak-anak muda, sehingga kemudian mereka itu tergerak. Itu menjadi trigger yang sangat baik ketika ada anak muda yang bergerak di politik, dan ternyata politik itu mengasihkan. Mereka tuh akan tertarik juga. Jadi hanya beberapa sih sebetulnya. Ketika misalkan menyampaikan kuliah, saya sedikit menyinggung politik begitu, yang respon benar-benar terhadap diskusi yang saya bangun itu hanya beberapa dari misalkan satu ruangan 30-40 orang, itu yang merespon itu hanya 5-6 orang saja, yang mereka paham isu-isu politik saat ini itu hanya 5-6 orang saja. Itu artinya apa? Artinya ya mungkin tidak bisa digeneralisasi ke luar, tetapi setidaknya di situ punya gambaran. Kita punya gambaran bahwa anak-anak muda memang belum punya ketertarikan untuk masuk ke politik. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa saya senang ketika sekarang itu mulai banyak anak muda yang mulai terlibat di politik dan kemudian membuat politik itu nampak asik.
mereka tuh menjadi tertarik ternyata. Nah itu yang menjadi PR buat teman-teman di partai politik supaya regenerasi ini tidak hanya sekedar regenerasi kepemimpinan di internal partai atau hanya memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk berpolitik, tetapi ketika mulai kepada jenjang yang lebih tinggi lagi, mereka tuh dihambat oleh senior-seniornya. Dalam arti dihambat itu mereka masih bercokol di sini, begitu tidak memberikan ruang yang cukup untuk mereka itu ikutan bertarung di situ gitu. Nah itu makanya kemudian mungkin kalau tadi sempat disampaikan mengenai undang-undang pemilu, saya juga punya angan-angan ya seandainya kemarin ada kebijakan afirmasi untuk perempuan 30%. Yeah. Kenapa tidak ditambahkan lagi afirmasi untuk anak muda? Anak muda, misalkan afirmasi untuk porsinya anak muda itu sama. Dari 3 caleg itu yang usianya di bawah 40 itu satu misalnya dari 3 caleg begitu. Itu afirmasi yang sangat bagus untuk ini karena menyediakan ruang untuk anak-anak muda ini. Mereka yang tahu kebutuhan mereka, yang kemudian bisa mengartikulasikan kebutuhan anak-anak muda itu ketika diarahkan ke kebijakan publik. Begitu. Gitu Pak Titus. Ya, terima kasih. Bagaimana ini tentang afirmasi anak muda tadi, Pak? Ya, saya melihatnya, saya sepakat ya kalau memang ada wacana seperti itu ya. Dan itu mungkin bisa menjadi sebuah terobosan juga gitu kan, dalam konteks hari ini gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya kalau ngomong pelibatan anak muda di apple to apple dengan keterwakilan perempuan, itu sebenarnya kembali lagi pada proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Percuma ketika secara regulasi, secara undang-undang sudah kita kita cantumkan gitu ya tentang kuota jumlah untuk anak muda. Tetapi kembali lagi partai gagal memproduksi kader-kader muda ya sama saja gitu kan. Artinya ruang-ruang itu ya akan tetap didiami oleh bahasa Mbak ya orang-orang tua lah ya, seperti itu ya masih saja terjadi gitu kan. Nah ini yang lebih parah lagi begini, bahwa partai politik hanya berfungsi manakala mendekati pesta 5 tahun. Nah ini lebih konyol lagi saya kira. Nah itu selain konyol juga lucu lah. Ada kantor partai yang bukanya 5 tahun sekali. Menjelang pemilu ini kan juga lucu juga. Artinya apa? Artinya kembali lagi bahwa partai ini dibentuk untuk apa? Ini dulu gitu. Itu dulu kan. Jadi gini, saya pendekatan ke anak muda itu sederhana. Apa yang kalian lakukan atau kalian alami hari ini itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah, kan? Nah, pemerintah itu siapa? Pemerintah itu pembuat, katakanlah undang-undang. Nah, pembuat undang-undang itu siapa? Mereka lahir dari partai politik, gitu ya. Jadi yang kalian rasakan tentang peraturan apa, itu yang buat siapa? Yang buat ya pembuat kebijakan. Buat kebijakan siapa? Ya orang partai yang sudah mengikuti kaderisasi, dicalonkan di pemilu, mereka jadi katakanlah anggota dewan, itu logika yang harus dijelaskan kepada mereka. Berarti itu. Saya kira ini saatnya dah ini mau disampaikan. Saya ingin menambahkan tadi sedikit tidak sepakat dengan pembandingan 30% perempuan dengan anak muda. Karena begini Mas. Kalau keterwakilan perempuan memang sekarang sudah lebih baik sih sebetulnya, sudah ada peningkatan di parlemen mengenai wakil perempuan. Tetapi perempuan ini kan sulitnya partai untuk mendapatkan kader perempuan ini lebih kepada pengaruh budaya patriarkis gitu ya. Jadi coba lah kalau misalkan Pak Titus aja misalnya istrinya terlibat di partai misalnya, pasti akan ada hambatan budaya itu luar biasa untuk perempuan. Tetapi kalau misalkan ke anak muda itu terminologi anak muda itu kan tidak ada batasan. Artinya
bisa laki-laki, bisa Dia perempuan. perempuan, Nah, yang pada usia di bawah 40 40. tahun itu artinya akan diwakili yang baik anak muda yang laki-laki maupun perempuan itu lebih punya kebebasan. Apalagi karakter sekarang banyak perempuan yang lebih memilih untuk yang independen lebih banyak begitu loh. Nah, itu saya rasa itu akan berbeda juga gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu wacana yang perlu dipikirkan juga gitu kan, karena di pemilu 2029 nanti itu kita ada di puncak bonus demografi gitu ya. Jadi jumlah penduduk mudanya jauh lebih besar dari sekarang begitu, dari 2029 gitu. 2024 gitu. Jadi saya rasa itu harus mulai dirancang untuk ke sana begitu. Gitu Pak Ditus. Ya mudah-mudahan, tapi Bu Ria saya harapkan untuk memberikan closing statement pada pemirsa. Ya, yang berkaitan dengan biaya tinggi ini ya. Jadi sesuatu yang untuk hari ini saya tidak berharap banyak bahwa itu akan ada perubahan, tetapi bahwa upaya-upaya untuk lebih berbicara mengenai program dan kesadaran masyarakat bahwa memilih seseorang itu jangan berdasarkan kepada materi yang diberikan, tetapi lebih kepada program yang diangkat. Ini saya rasa lebih penting daripada selalu meneriakan no money politics. Karena aturan undang-undang seperti apapun ya dibuat itu akan bisa disiasati kalau sudah berkaitan dengan money politik. Jadi lebih kepada bagaimana kita bersama memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menghindari itu atau menekan itu. Gitu. Terima kasih Bu Ria. Pak Iwan silahkan. Pemilu itu menelanjangi otak ya, dan daya pikir orang, dan kemudian mengguyur menggunakan hadiah kepada masyarakat. Itu bentuk-bentuk cerminan tindakan koruptif dan gratifikatif. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, Anda memutuskan yang terbaik untuk negara ini. Sampai jumpa lagi nanti di acara Jala Budaya berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.